Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan populasi dan metode pengambilan sampel. Nah, sebelum eh, masuk pengertian materi-materi tentang populasi, kita masuk ke materi awal dulu ya, gitu. Jadi, pengertian dari populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya gitu. Jadi ini adalah generalisasi. Misalnya contoh teman-teman mengambil tema penelitian atau tema skripsi tentang pengaruh pemberian tablet FE terhadap kenaikan anemia pada siapa. Nah, itu ditetapkan anemianya mau siapa? Mau ibu hamil trimester 1 kah? Trimester 3 atau semua ibu hamil gitu. Jadi dari judul itu sudah kelihatan kita melihat populasi itu siapa itu biasanya ditampilkan di kalimat dalam judul gitu. Di judul itu harus dijelaskan misalnya pada ibu hamil trimester 1 atau pada ibu hamil saja berarti kalau pada ibu hamil saja artinya baik ibu hamil trimester 1, 2 dan 3. Nah, itu namanya populasi contohnya. Kemudian sampelnya, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, kalau tadi misalnya populasi ibu hamil gitu ya, baik itu trimester 1, 2 dan 3 gitu. Kita tidak peneliti maunya semuanya gitu, TM1 sampai 3. Tidak khusus hanya di TM3 saja. Mungkin kalau di TM3 saja sedikit gitu ya, jadi nanti kurang sampelnya. Jadi maunya ibu hamil keseluruhan. Nah, kalau keseluruhan pun itu misalnya terlalu banyak gitu ya. Misal ada 1.000, misal dari 1 tahun itu ya ada 1.000 atau ada 300 gitu ya populasinya. Nah, itu kita ambil sampelnya saja. Jadi sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut gitu ya. Jadi sampel tuh hanya sedikit gitu, populasi yang generalnya gitu. Nah, kenapa populasi dan sampel ini penting? Ya karena kalau kita mengambil sampel itu harus mewakili populasi gitu. Jadi dalam pengambilan sampel pun kita tidak asal ya gitu. Ada beberapa persyaratan yang memang di yang harus kita lakukan karena untuk biar sampelnya itu mewakili populasi. Kalau misalnya kita mengambil sampel sampel secara eh, tidak memenuhi persyaratan, ya sayang gitu. Jadi penelitian kita bisa dianggap sebagai sampelnya itu tidak mewakili populasi gitu ya. Nah, kegunaan sampel yang pertama itu kita adalah menghemat biaya. Nah, kalau tadi misalnya populasinya 300 ibu hamil, kan akan lebih lebih hemat kalau kita hanya sampelnya. Sampel itu nanti juga dipilih ya, dipilih. Nah, bagaimana cara memilih sampel nanti di belakang ada gitu. Nah, tadi sampel itu adalah sebagian atau bagian dari populasi. Jadi kecil, misalnya sampelnya itu cuma dapat 100 100 ibu hamil. Nah, untuk biaya operasional penelitian 300 responden dengan 100 responden itu kan akan lebih murah yang sampel gitu ya. Jadi nanti kenapa justifikasi teman-teman kalau misalnya kenapa kok sampelnya sedikit. Nah, ini bisa menjadikan salah satu alasan kenapa saya tidak mengambil banyak sampel gitu. Tidak mengambil populasi ya. Tidak mengambil populasi, saya hanya mengambil sampel-sampel sedikit gitu kan. Karena menghemat biaya gitu. Karena penelitian ini eh, pasti menggunakan anggaran ya. Nah, anggaran itu kita semaksimal mungkin bisa kita manfaatkan melalui pengambilan sampel ini salah satunya ya. Kemudian mempercepat pelaksanaan penelitian gitu ya.
karena nanti misalnya mini riset apa skripsi kali teman-teman ini apa waktunya kan ada berbatas ya, misal 3 bulan atau 6 bulan gitu. Nah, eh, kayaknya tidak mungkin kalau mengambil banyak gitu ya atau populasi. Jadi kalau kita menggunakan sampel, ini akan mempercepat pelaksanaan penelitian kita karena respondennya tidak banyak gitu ya. Artinya cukup mewakili populasi. Kemudian menghemat tenaga. Nah, ini keterbatasan tenaga, mungkin peneliti tidak mempunyai asisten peneliti sehingga memang penelitian harus dilakukan sendiri. Nah, ini adalah manfaat dalam mengambil sampel. Kemudian memperluas ruang lingkup penelitian dan memperoleh hasil yang lebih akurat gitu ya. Jadi walaupun sampelnya sedikit, artinya sudah bisa mewakili populasi dengan perhitungan sampel yang benar. Nah, ini juga hasilnya juga sama gitu ya, akurat gitu untuk mengeneralisasi populasi. Kemudian masuk ke faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengambilan sampel. Yang pertama, kita membatasi populasi, misalnya dalam wilayah kelurahan, kecamatan, kabupaten, kelompok umur tertentu. Nah, ini kita harus mempertimbangkan gitu. Jadi populasinya juga jangan banyak-banyak ya. Kalau misalnya kita tidak punya asisten peneliti atau kita tidak punya tim, kita hanya melakukan penelitian sendirian atau skripsi tanpa dibantu gitu ya, maksudnya tanpa asisten peneliti, ya kita bisa membatasi wilayah kelurahan gitu. Jadi tidak perlu ke kecamatan atau kabupaten karena mungkin populasinya akan lebih banyak. Kalau populasinya lebih banyak, sampelnya pun akan menjadi banyak juga gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mendaftar seluruh unit yang menjadi anggota populasi. Misalnya penelitian tentang status gizi anak balita di Kelurahan X. Maka sebelum pengambilan sampel, terlebih dahulu dilakukan pencatatan seluruh anak di bawah 5 tahun yang berdomisili di Kelurahan X tersebut gitu ya. Jadi ini harus didata gitu. Walaupun didata itu gampang ya, maksudnya kita punya namanya studi pendahuluan gitu ya. Kita ada registrasi data dari informan atau sumber informasi yang bisa kita jadikan referensi untuk pengambilan sampel. Kemudian kita juga kita harus mempertimbangkan menentukan sampel yang akan dipilih gitu ya. Tadi yang saya sampaikan misalnya kayak contoh ibu hamil gitu, misal kasus anemia. Nah, ini mau yang diambil kasusnya ibu hamil seluruhnya atau ibu hamil TM3 saja atau TM1 saja. Nah, itu harus menentukan sampelnya gitu ya. Kemudian menentukan teknik sampling gitu ya. Bagaimana cara teknik sampling pengambilan sampelnya nanti kita belajar di belakang gitu ya. Nah, ini untuk teknik sampling gitu. Jadi pada garis besarnya ada dua jenis sampel. Yang pertama adalah sampel probabilitas atau probability sample atau sampel acak. Ini random gitu ya. Random, diambilnya random. Yang kedua itu ada namanya sampel non probabilitas atau non probability sample. Jadi ini tidak tidak acak. Jadi ada kriterianya ya sampel non probabilitas itu. Jadi tidak random sampling, arti non random sample gitu. Nah, untuk pengertian random sampling atau sampel acak ini hanya digunakan apabila setiap unit atau anggota populasi bersifat homogen atau diasumsikan homogen gitu. Jadi ini rata-rata sama gitu ya. Misalnya ibu hamil rata-rata ya usia kehamilannya rata-rata 20 sampai 35 gitu, misalnya homogen atau apalagi yang dipertimbangkan sama gitu. Jadi ada satu yang diasumsikan homogen gitu kira-kira. Nah, itu bisa dilakukan random sampling atau sampelnya acak gitu ya. Jadi kriteria dari ibu hamil satu dengan ibu hamil yang lain kira-kira sama begitu. Kemudian setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Jadi namanya acak itu kita mau kocok pakai kocokan atau ditentukan kehadiran tiap nomor urut 1 sampai 10. Nah, itu bebas ya namanya sampel acak. Nah,
Random sampling ini dapat dibedakan menjadi pengambilan sampel secara acak sederhana, simple random sampling. Yang pertama adalah mengundi anggota populasi, lottering teknik gitu. Jadi yang tadi saya sampaikan misalnya pakai sistem kocokan, nomor urutnya gitu ya, nomor berapa, nah itu acak. Atau sekarang bisa juga pakai spin ya, yang kayak arisan di aplikasi digital itu, nah itu juga bisa. Itu namanya acak, bebas aja gitu. Kemudian ada angka acak, random muter ya, bisa random number. Nah, pengambilan sampel acak yang kedua itu pengambilan sampel acak sistematis. Jadi ada sistematik random sampling. Nah, ini membagi jumlah atau anggota populasi dengan perkiraan jumlah sampel yang diinginkan. Hasilnya adalah interval sampel. Misalnya, N itu adalah jumlah populasinya 500 orang, ibu hamil ya misalnya. N besar, N kecil itu sampel. Yang diinginkan tuh misalnya kita 50 misalnya ya. Misalnya sudah hitung pakai rumus Lemesaw atau Slovin, misalnya itu 50 N yang diinginkan atau yang N hasil perhitungan ya maksudnya. Nah, ada I intervalnya jadi 500 dibagi 50 sama dengan kan 10. Nah, jadi anggota populasi yang terkena sampel adalah setiap elemen yang mempunyai kelipatan 10. Misalnya, kalau tadi nomor yang pertama itu diacak nomor 2 berarti kelipatan 10 kan? 2, 12, 22, 32, 42. Berarti nomor-nomor itu yang akan kita jadikan sebagai sampel sampai jumlahnya tadi ya berhasil atas hasil perhitungan misalnya 50 anggota sampel. Nah, itu seperti itu. Itu namanya systematic random sampling. Nah, ada yang ketiga itu pengambilan sampel secara acak stratifikasi, stratified random sampling, yaitu yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda atau heterogen. Contohnya, misalnya populasi ibu hamil Kelurahan Jagakarsa itu ada 250 orang. Berarti N besarnya itu kan 250. Sampel yang dianggap representatif itu misalnya N-nya 60. Nah, cara pengambilan sampel stratified random ini misalnya berdasarkan strata pendidikan. Jadi eh, mau yang rendah, menengah, dan tinggi itu harus ada perwakilannya gitu. Misalnya yang ibu hamil yang pendidikannya SD, kemudian yang menengah SMP, kemudian yang tinggi SMA atau perguruan tinggi. Nah, itu harus diambil masing-masing stratifikasi itu. Gitu. Maka sampel yang akan diambil dari masing-masing strata misalnya 20 orang. Yang pendidikan SD 20 orang, pendidikan menengah atau SMP 20 orang, dan pendidikan tinggi SMA dan perguruan tinggi itu 20 orang. Kemudian pengambilan sampel secara kelompok atau gugus, namanya cluster sampling, yaitu kelompok yang diambil sebagai sampel ini terdiri dari unit geografis, misalnya desa, kecamatan, kabupaten, dan lain sebagainya. Nah, unit organisasinya misalnya kita bisa ngambil di klinik, PKK, LKMD, dan sebagainya, gitu ya. Misalnya penelitian tentang kesinambungan imunisasi anak balita di Kecamatan Jagakarsa. Nah, ini menurut laporan Puskesmas, ini jumlah anak balitanya 1.500 orang, gitu ya. Nah, sampel yang akan diambil misalnya 20%-nya. N berarti N kecil atau sampelnya sama dengan 300 dari 1.500. Dengan teknik gugus adalah mengambil 3 kelurahan dari 15 kelurahan yang ada di Kecamatan Jagakarsa tersebut secara random. Jadi semua anak balita yang berdomisili di 3 kelurahan yang terkena sampel tersebut itulah yang akan kita jadikan sebagai sampel atau yang akan kita teliti. Nah, tadi sampel yang kedua adalah non-random atau non-probability sample. Ini pengambilan sampel bukan secara acak, adalah pengambilan sampel yang tidak didasarkan atas kemungkinan yang dapat diperhitungkan, tetapi semata-mata. Jadi ini ada kriterianya, misalnya contoh ya, purposive sampling gitu. Jadi ini berdasarkan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti. Jadi ada kriteria inklusi dan eksklusi ya. Kemudian berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya gitu.
Kemudian yang kedua dari non-random sampling ini ada namanya kuota sampling. Jadi pengambilan sampel secara kuota ini dilakukan dengan cara menetapkan sejumlah anggota sampel secara kuantum atau jatah. Teknik sampling ini dilakukan dengan cara menetapkan beberapa besar jumlah sampel yang diperlukan. Anggota populasi manapun yang akan diambil tidak menjadi soal. Yang penting jumlah kuantumnya sudah ditetapkan dapat dipenuhi. Nah, yang ketiga dari random sampling ini namanya accidental sampling gitu. Jadi accidental sampling ini adalah pengambilan sampel secara aksidental dilakukan dengan mengambil kasus yang kebetulan ada sesuai dengan konteks penelitian. Misalnya eh, dilakukan pengambilan sampel Senin sampai Jumat atau 7 hari ya dalam 1 minggu. Nah, itu kita ya udah pokoknya maksudnya yang ketemu aja accidental. Jadi dalam 1 minggu itu kita ketemu misalnya sudah sampai eh tadi berapa misalnya 60 responden ya, 60 ibu hamil ya. Berarti ya udah Senin sampai Kamis gitu itu sudah terpenuhi 60 ya udah gitu. Itu asal yang kebetulan ada sesuai dengan konteks penelitiannya gitu ya. Nah, tadi teknik sampling, sekarang kita menentukan besarnya sampel. Bagaimana kita bisa menentukan besarnya sampel? Yang pertama, adanya sumber yang dapat digunakan untuk menentukan batas maksimal dari besarnya sampel. Yang kedua, kebutuhan dari rencana analisis yang menentukan batas minimal dari besarnya sampel, misalnya keterbatasan jumlah pewawancara atau pengumpulan data dan keterbatasan sumber-sumber pendukung lainnya. Nah, ini ada contoh rumus Lovin ya. Ini salah satu rumus untuk mengambil sampel, tapi bukan satu-satunya rumus gitu ya. Ada rumus yang lain lagi, Lemesow gitu ya. Nanti boleh sambil eh, dilihat kembali untuk teknik pengambilan sampel. Nah, untuk pengambilan rumus Lovin ini sama dengan N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dalam kurung D kuadrat. Nah, keterangan ini sama ya, kalau N itu besar populasi, N kecil itu besar sampel. D itu tingkat kepercayaan atau ketepatan yang diinginkan. Namanya diinginkan, kita bebas. Tapi ada ketentuan, mau 1%, 5%, apa 10%. Gitu. Jadi, kalau 1% berarti D kuadratnya itu 0,01. Kalau 5% 0,05 dan 10% itu 0,10. Ini referensi Noto Atmojo 2005. Nah, jadi yang biasa dipakai, yang umumnya dipakai di BPI itu yang 5% gitu. Jadi tengah-tengah. Kenapa nggak 1% atau 10%? Kalau 1% itu artinya nanti jumlah sampelnya lebih banyak. Karena tingkat kepercayaannya ini 1% artinya 99% ini sama nih, mirip banget sama populasi gitu. Kalau yang 5% berarti kan dari 10% itu berarti dikurang 5 berarti 9,5. Berarti 9,5. Jadi mau sama dengan populasi itu mau 99% apa 95% apa 90%. Nah, kalau yang 10% atau 90 alfa 90% itu agak jauh dari populasi gitu. Jadi diambil yang tengah-tengah 5% atau 95% koefisien kepercayaannya gitu ya. Nah ini ya, tadi kalau misalnya contoh N besarnya 115 berarti 1 ditambah 100 dibagi 1 ditambah 115 tingkat kepercayaan tadi kita mau yang 5% ya, 0,05 kuadrat sama dengan 89,32 begitu. Nah, ini bagaimana? Berarti kita genepin ke atas apa ke bawah gitu. Sebenarnya kan kalau koma di bawah kurang dari 50 genepnya ke bawah ya. Ini bisanya kita boleh berarti hasil yang butuhkan paling sedikit tuh 89 sampel yang dipilih secara acak sederhana atau acak sistematis dari populasi. Tapi kalau saya menyarankan lebih baik ada lebih gitu ya. Mau lebih 10% boleh atau digenapkan menjadi 90 karena khawatir nanti kan ada juga yang responden mengundurkan diri dan lain sebagainya gitu. Jadi supaya kita tetap mendapatkan paling sedikit 89%, jadi agak dilebihkan juga tidak masalah gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah populasi dan sampel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.